Shalom, puji nama Tuhan. Kita kalau tahu bahwa kerinduan Allah yang terbesar adalah melihat ciptaannya manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena tidak ada yang sempurna sebagaimana Allah. Itu sebabnya pada waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu melihat bahwa kebersatuan mereka luar biasa. Sehingga mereka mulai mengatakan, yuk mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Diciptakanlah manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi kemudian kita tahu dosa mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Pada waktu dosa mulai masuk, rupa dan gambar Allah ini rusak. Rupa dan gambar Allah ini mulai hilang di dalam kehidupan umat manusia. Dan sejak saat itu sampai hari ini, proyeknya Allah cuma satu, gak ada yang lain. Yaitu apa? Mengembalikan rupa dan gambar Allah kepada setiap ciptaannya. Kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa dia mati di kayu salib? Semua hanya untuk satu goal, hanya untuk satu tujuan. Mengembalikan rupa dan gambar Allah ada kembali di dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita mau ngecek. Apakah betul rupa dan gambar Allah itu betul ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu meraba-raba, susah ya, sangat subjektif. Dan manusia selalu berpikir benar mengenai dirinya sendiri. Dan semua manusia bisa saja mengatakan, oke, aku serupa dan segambar dengan dia. Tapi yuk kita punya standarnya. Untuk kita mengetahui betul gak kita ini serupa dan segambar dengan dia. Berapa banyak orang males untuk mulai mengevaluasi dirinya. Apakah kita serupa dan segambar dengan dia. Kalau kesehatan gampang. Betul ya. Kita pergi ke laboratorium kemudian kita ngecek apakah kondisi kita bagus. Jujur bolak-balik saya ngomong sama Pak Gatut. Cek lab, cek lab, cek lab, cek lab. Selalu dibilang, gak apa-apa, lihat tuh aku sehat. Gak apa-apa, lihat aku gak kenapa-napa. Ngomong gak apa-apa. Toeng, moro-moro stroke. Wes, waktu sudah stroke saya bilang, wes sudah ya, kapok ya. Sudah, ngomong gak apa-apa. Tiba stroke, ternyata waktu dicek kolesterolnya tinggi. Tensinya tinggi. Rasio HDL dan LDL-nya tuh gak bagus. Nah ini semua kan bisa kita tahu kalau kita ngecek di laboratorium. Kalau kita sudah tahu begitu, maka kita bisa jaga-jaga. Makannya kah, istirahatnya kah, ada obat kah dan sebagainya. Setelah itu sudah mulai tuh rajin tuh kan obat. Istirahat, gayanya tiap hari, jogging begitu ya. Wah kemudian makannya mulai, bukan lagi dinas kebersihan umum. Sebelumnya kan dinas kebersihan umum tuh, ya kalau makan gitu eman-eman, sayang-sayang. Saya makan gak habis eman-eman ditekno. Anak saya makan gak habis diakan dintekno. Akhirnya apa? Semua sampah masuk ke dalam tubuhnya. Sejak itu dokter bilang, lebih baik dibuang daripada dibuang ke perut kita. Buang ke tong sampah itu lebih sehat daripada buang ke perut kita. Sejak itu begitu saya gak habis, saya ngelirik. Enggak habis, enggak, gayanya enggak. Lama-lama rasa sehat. Mulai lagi tuh hidupnya yang pola lama. Mulai, saya udah ngomong, Pak ayo Pak cek lab. Cek lab kok. Gak popo, toeng, moro-moro pasang ring. Wes 2 kali saya bilang wes yo, terus kapok mau 3 kali, gak roh nih yang ketiga nih apa nih ya. Wes stroke, wes pasang ring, 1 lagi gak roh nih apa nih kalau sampai membandel juga.
Kita mesti ngecek lab supaya kita tahu kita ini dalam kondisi yang seperti apa. Betul? Supaya kita nih tahu lampu hijau, apa lampu kuning, apa lampu merah. Jelas kalau begitu. Kalau cek lab langsung di hasilnya akan ditulis di situ. Warna merah itu langsung ketahuan bahwa itu di luar dari standar. Sekarang apakah kita serupa dan segambar dengan dia? Yuk kita mau ngecek. Kayak ngecek lab, sekarang kita mau ngecek. Yuk, Paulus di dalam kitab Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dari Filipi 1 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Setidak-tidaknya saya menemukan ada 3 hal, ada 3 standar yang dapat kita jadikan tolok ukur, parameter apakah kita ini serupa dan segambar dengan dia. Yang pertama, tadi di ayat 9 mengatakan semoga kasihmu makin melimpah. Paulus tidak hanya menuliskan semoga engkau memiliki kasih, tetapi kasihmu melimpah. Kenapa enggak bilang cuman kasih aja? Kenapa mesti melimpah? Kita harus tahu kondisi manusia akhir zaman. Di dalam kitab Timotius kita jelas melihat di situ bahwa kondisi manusia akhir zaman itu sangat bejat. Manusia itu egois luar biasa. Kalau kita mendengar berita atau kita membaca surat kabar atau kita mendengar dari seseorang, maka kita sampai kaget-kaget kok bisa ada orang begitu. Tapi ya nggak usah kaget, jangan sampai tensinya naik. Karena apa? Karena memang Alkitab udah ngomong, ya. Dari Alkitab, dari dulu Alkitab udah ngomong bahwa ini loh kondisi manusia akhir zaman. Satu kali ada seorang pasangan suami istri baru nikah. Baru beberapa bulan mereka tinggal di satu rumah yang cukup besar. Mereka hanya tinggal berdua karena memang baru nikah belum punya anak. Begitu ya. Dan satu kali suaminya pulang, pada waktu suaminya pulang si istri dengan muka yang sangat happy and kasih berita kepada suaminya. Yobo. Ya, kan sekarang tuh lagi ngetren tuh ya, pakai Korea-Koreaan, yobo gitu. Ada apa? Gini loh, mulai besok, sebentar lagi lah, nggak mulai besok lah, sebentar lagi, ya, rumah kita itu nggak sepi lagi, karena akan ada yang baru yang akan bersama-sama dengan kita. Oh, haleluya. Saudara, waktu suaminya mendengar hal ini, suaminya senang luar biasa dan dia langsung cium perut istrinya dan dia langsung, oh terima kasih Tuhan, terima kasih engkau memberikan kepada kami momongan, engkau menjawab doaku karena ternyata istriku sekarang sedang hamil. Pada waktu istrinya lihat suaminya bicara seperti itu, istri ngomong, gak usah nafsir-nafsir. Siapa yang ngomong aku lagi hamil? Gak ada yang ngomong aku lagi hamil. Lah kamu barusan katanya bilang bahwa gak lama lagi rumah kita akan rame. Gak sepi lagi. Berarti kamu hamil kan? Siapa yang bilang aku hamil? Gak hamil, begini masalahnya. Mamaku tadi nelpon. Katanya daripada kamu sendirian di rumah, ya udah mama tinggal di sana aja ya sama kamu. Nemenin kamu ya, oke. Sampai nanti kamu punya anak baru mama pulang, begitu. Jadi mama mau tinggal di sini. Begitu suaminya mendengar kalau mertuanya mau tinggal sama-sama, mukanya yang tadinya happy, cering,
langsung jepaprut. Prut. Di mana kasih? Ini mertua. Ini mamah dari orang yang dinikahinya. Tapi ini tanggapannya. Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Standar pertama yang kita mesti ngecek di dalam diri kita. Apakah kita bukan saja gak cukup cuma sekedar punya kasih. Tapi mesti kasih yang melimpah karena apa? Orang-orang yang akan kita menghadapi. Orang-orang yang sedang kita hadapi adalah orang-orang yang apa? Yang boleh dikatakan, aduh Gusti paringono kuat, paringono kuat, paringono kuat. Bayangin, zaman sekarang orang yang berhutang dengan orang yang ngutangin, galakan mana? Nah, ketawa udah pada tahu tuh. Lebih galak orang yang ngutang sama kita daripada kita yang ngutangin. Bayangin, bayar nggak pernah, ngomong kayak ngomong sorry ya belum bisa bayar. Nanti kalau ini saya cicil, waktu pertama kali datang koyo ya oh pinjam. Pokoknya seminggu pasti. Nih seminggu saya ini pasti. Alah seminggu, 7 bulan, 7 tahun, 17 tahun gak bayar-bayar. Lupa padahal kalau kita buka di Instagram dan buka di Facebook. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa ngafe, dia bisa makan di sini, di sono beli ini, beli ono, ganti rumah and sebagainya. Utang kagak dibayar. Kita ngadepin orang yang kayak begini. Masih ada kasih apa enggak? Alkitab yang bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Gimana kita mau jadi serupa dan segambar karena kalau kasih aja nggak ada di sini. Berapa banyak orang yang tidak pernah disakiti oleh orang lain? Bagaimana pada waktu kita disakiti orang? Bagaimana waktu kita dizolimi orang? Bagaimana pada waktu kita diperlakukan dengan tidak adil? Bagaimana pada waktu kita ditipu? Bagaimana waktu kita diperlakukan yang enggak-enggak dan sebagainya? Masihkah di sini ada kasih yang melimpah? Karena kalau enggak habis kita. Kita bisa mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia jahat, gue bisa lebih jahat lagi dari dia. Berapa banyak orang bilang begitu? Nah ini dari sini kita sudah bisa cek nih. Cek nih kita. Kita nih sebetulnya masih serupa dan segambar gak dengan pencipta kita? Karena kalau di sini yang muncul kebencian, di sini yang muncul adalah apa? Balas dendam. Di sini yang muncul kejengkelan, di sini yang muncul gedek. Kalau orang Jakarta tuh ngomong gedek ya, dongkol, ya. Kalau ngelihat, rasanya gak mau ngelihat. Kalau ngelihat rasanya alergi. Bayangin, kalau yang kayak begini, masihkah kita mengatakan kita serupa dan segambar dengan dia? Kasih. Kasih itu bukan bicara love is not a feeling, but love is a willing. Kasih itu bukan cuma bicara soal jatuh cinta, berjuta rasanya. Jatuh cinta itu bukan cuma sekedar rasa. Cinta itu bicara kehendak. Yesus datang ke dunia karena kehendak. Yesus dianiaya karena kehendak. Yesus mati di kayu salib karena kehendak. Karena love is a willing. Kalau mau ngikutin perasaan kita ya jengkel. Ngikutin perasaan kita ya nek iso tak penyet awakmu.
kalau ngikutin perasaan. Tapi sekali lagi, kasih itu adalah kehendak. Nah gimana kalau kita sekarang yang ada? Kadangkala jujur, kalau sama orang lain kita bisa. Ya udah, gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau itu yang melakukan adalah apa? Temen satu CG. Ayo. Gimana kalau yang ngerjain itu adalah apa? Adalah pimpinan kita. Gimana kalau yang lakukan itu adalah saudara kita? Gimana kalau yang ngerjain itu adalah suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita? Bisa nggak di sini? Masih keluar buih-buih cinta, keluar buih-buih kasih, keluar dari dalam diri kita. Dan tetap mengatakan apapun yang kamu mau lakukan, aku tetap mau satu hal. Aku tetap mau mengasihi engkau. Karena Allah adalah kasih. Nah sekarang tes nomor 1 sudah bisa dinilai. Kita ada di mana? Lampu hijau, lampu kuning, apa lampu merah. Nah ini untuk kita mengetahui gimana ininya kondisinya kita sekarang. Kalau udah lampu merah cepet banting setir. Gak bisa enggak. Gimana kita banting? Kalau udah lampu kuning hati-hati nih. Tinggal selangkah iblis tinggal keluarin toeng. Satu kejadian amblas kita masuk lampu merah. Kalau sampai di lampu hijau, puji Tuhan, haleluya. Jaga terus nih, jaga terus. Dan terus mesti ditambahin. Karena apa? Model orang yang kita jumpai akan makin macam-macam nih. Model orang yang kita hadapi akan makin so colorful lah, kira-kira begitu ya. So macam-macam lah kira-kira ya, yang kayak begitu. Nah kita mesti menjadi orang yang tidak bisa tidak. Kita mesti banyak doa. Karena waktu kita datang kepada Dia dalam bentuk doa, di situ kita sedang bersekutu dengan Dia. Pada waktu kita bersekutu dengan Dia, tidak bisa tidak, pasti karakternya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pasti apa yang dimiliki oleh Allah itu akan mengkontaminasi kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya ayo kita mau datang. Lebih lagi, kesibukan apapun yang ada di dalam diri kita. Yuk kita mau apa? Belajar, mendisiplin, stop dulu. Ngikutin apa yang dunia mau, gak akan habis-habis. Sehari gak akan cukup 24 jam. Kita yang mesti mendisiplin, stop, ini waktunya saya bergaul, membangun relationship dengan Dia. Kita mau bergaul karena waktu kita bergaul dengan Dia, lama-lama kasihnya itu akan apa? Menular di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya doa. Untuk kita mengetahui orang ini seperti apa, gak usah susah-susah. Cek aja temannya siapa. Temannya siapa, itulah dia. Kalau orang hobinya itu runtang-runtung, orang yang kuliner. Bisa dipastikan orang itu juga pasti hobi kuliner. Betul apa enggak? Enggak mungkin dia makan di rumah. Kalau dia memang hobinya makan di rumah, nggak mungkin dia deket sama orang yang sukanya kuliner. Ya, ada satu grup ya Komsel begitu ya, kalau di sini namanya CG, kalau di luar namanya Komsel begitu ya. Itu tuh bisa terfilter dengan sendirinya tuh. Yang di dalam Komsel itu semua tidak ada satupun yang enggak, semua hobinya apa? Foto. Benar-benar saya juga sampai heran. Ada orang masuk dia nggak hobi foto, mental sendiri. Pindah ke Komsel lain. Yang di sini nih semua hobinya foto dari A sampai Z. Apa aja? Foto. Apa dikit-dikit? Foto, status. Dan memang semua cocok. Makanya pada waktu saya di situ, saya ini nggak hobi foto.
pakai gini, ayo Bu Esther, ayo foto. Buset dah. Satu langkah foto, satu langkah foto. Ini kapan kerjanya kalau kerjaannya cuma foto melulu? Nggak betah saya lama-lama begitu. Tapi orang yang di situ betah karena apa? Memang itulah dia. Kalau kita bergaulnya dengan Tuhan, banyak berdoa kepada Dia. Saya yakin dan percaya kasih itu pasti akan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita mau ketemu dengan orang yang macamnya kayak apa? Kayak gado-gado pun sekalian, ya macam-macam. Kita masih bisa punya stok kasih. Amin. Amin. Colek kiri kanan, ayo doa makanya. Ntar lu ketemu sama si A, si B. Nah masih ada kasih. Ya masih ada haleluya puji Tuhan. Amin. Yang kedua. Nah udah sekarang udah satu nih. Kira-kira kita di lampu mana nih? Kadar kasih kita gimana? Yang kedua, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ayat yang 10, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Gimana caranya supaya kita bisa memilih yang baik? Hal yang kedua, membedakan mana yang terbaik. Di antara semua yang ada di hadapan kita, di antara semua tawaran-tawaran yang harus kita ambil salah satunya, mana yang terbaik. Satu kali ada seorang anak muda yang pergi ke supermarket dan dia belanja bulanan lah. Ya, ini awal bulan, setelah gajian dia belanja bulanan, macam-macam. Pada waktu dia lagi belanja, ngerasa kayaknya ada orang nih yang ngikutin gue nih. Asap, dia mulai nengok. Ternyata yang ngikutin dia adalah ibu-ibu. Dia berhenti, tuh ibu berhenti. Dia jalan, tuh ibu jalan. Waduh, dia lama-lama perasaannya udah gak enak. Kita juga gitu kan ya. Kita kalau lagi ngelakuin sesuatu kemudian ada orang yang ngikutin kita. Pasti kita pikirannya udah waduh melayang. Hayalanku melayang. Betul ya udah melayang kemana-mana. Adah kalau udah begini sudah stop. Belanja bulanannya besok lagi. Sekarang aku mau pulang karena aku udah rasa gak enak karena di ibu. Jadi akhirnya dia cepat-cepat pergi ke kasir untuk menyudahi belanja bulanannya. Pada waktu dia masuk ke kasir, tuh ibu langsung ngikutin juga tiba-tiba toeng ada di depannya tuh anak muda. Begitu ada di depan ini anak muda udah gak tahan. Dia biar kata ini orang tua, dia langsung gini, Bu maaf ya, saya rasa ibu dari tadi tidak sopan. Ibu dari tadi terus ngikutin saya. Saya pegang ini, ibu pegang itu. Saya pegang ini, ibu juga pegang itu. Saya masuk ke lorong ini, ibu juga masuk ke lorong itu. Dan sekarang saya mau selesai, ibu kok bisa nyalip saya di depan? Gak sopan ya Bu ya, seperti ibu. Ibu ini punya maksud apa? Akhirnya ibu ini mengatakan, maaf ya nak, maaf, iya ibu salah. Silahkan kalau kamu mau marah sama ibu, boleh, memang ibu salah. Kalau ibu tahu ibu salah, kenapa ibu lakukan itu? Nak, kalau nak mau dengar, tolong. Ibu mau ngomong satu hal. Begini, ya silakan. Apa alasannya? Ya anak muda udah lu kasih alasan apa juga gue mau lawan deh. Gitu ya, gue mau ngomong bahwa itu gak benar. Si ibu ini ngomong, begini loh nak. Kira-kira beberapa minggu yang lalu, ibu baru saja kehilangan anak ibu satu-satunya. Dan anak ibu itu mukanya persis kayak kamu. Tingginya, ukuran badannya, potongan rambutnya, mukanya. Persis kalau orang gak engeh pasti udah disangkain kamu adalah kembarannya. Sudah sejak sekolah dia sudah tidak bersama dengan ibu karena dia harus keluar kota. Dan pada waktu dia selesai sekolah, dia kemudian bekerja, dia tetap melanjutkan di situ. Jadi ibu jarang sekali ketemu dengan anak ibu. Tetapi beberapa minggu yang lalu ibu dikabari kalau anak ibu mengalami kecelakaan tabrakan dan anak ibu meninggal. Dan pada waktu anak ibu meninggal karena memang ibu gak punya handphone sehingga lama menghubungi sehingga teman-temannya berinisiatif untuk sudah mulai menguburkan anak ibu.
Ibu gak pernah lagi bisa melihat anak ibu setelah sekian tahun. Itu sebabnya pada waktu ibu melihat kamu, ibu betul-betul seperti merasa anak ibu hidup kembali. Begitu si anak muda ini mendengar hal itu, dia langsung rasa bersalah. Aduh, maaf ya, maaf Bu, kalau begitu maaf saya sudah kasar. Iya gak apa-apa, memang ibu salah. Izinkan ibu melihat kamu, karena ibu kangen sekali. Boleh ya nak ya, gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Akhirnya si anak muda ini karena dia rasa sudah guilty feeling, rasa bersalah, udah bentak-bentak nih ibu. Jadi akhirnya dia malu hati nih, dia jadi ngomong begini, Bu, kira-kira ada gak Bu sesuatu yang bisa saya lakukan supaya ibu lebih lega dan ibu lebih bisa ngelepas anak ibu begitu ya. Ya kalau boleh, itu pun kalau boleh, sopan sekali ibu ini, kalau boleh. Bolehkah kamu panggil ibu jangan dengan sebutan ibu, tapi panggil mama. Karena itulah yang disebut oleh anaknya, ibu memanggil saya, panggil mama. Mau ya panggil mama? Oke, dalam hatinya dia cuman panggil mama doang sebentar, gak apa-apa sudah. Oke lah, iya mama, terima kasih. Dan nanti kita kan pasti gak mungkin terus sama-sama. Setelah dari supermarket ini kan kita pisah. Pada waktu kita pisah, maukah kamu dada sama mama untuk menunjukkan bahwa ya sudah, anak mama sudah dada-dada dan itu sebagai tanda bahwa memang kami berpisah. Siap. Si ibu ini akhirnya menyelesaikan ininya, di kasir dan dia keluar. Begitu dia mau keluar gitu ya, terus dada-dada nih. Nih sekarang bagian si anak ini yang ada di depan kasih dah mama gitu. Nah begitu selesai diminta bayarannya, rupanya bayarannya mahal banget. Nah si anak muda bilang gini, hah saya gak belanja ini, yang saya belanja kan cuma begini, kenapa jadi banyak banget? Ya Pak itu ya tadi mamanya Mas nih loh, tadi sekalian belanjaannya. Loh dia bukan mama saya, jangan sekongkol ya, jangan sekongkol, ada CCTV nih Pak. Saya buka nih CCTV-nya ya, CCTV-nya mengatakan apa nih? Dah mama. Nah itu kan berarti mamanya Mas. Jangan macem-macem ya. Waduh rupanya dia udah kena tipu. Saudara inilah cara kerja iblis. Cara kerja iblis tuh begitu smooth. Cara kerja iblis tuh gak kelihatan. Cara kerja iblis gak mungkin datang kepada kita dan mengatakan ayo bunuh dia. Ayo kamu gak usah ibadah. Enggak. Kalau dia datang dalam wujud yang seperti itu gak ada yang tertarik. Kita gak tertarik. Oh enggak. Aku anak Tuhan. Apalagi hari ini ada perjamuan kudus, aku harus datang. Enggak, itu sebabnya dia tidak akan datang dalam jubah serigala. Dia akan datang dalam jubah domba. Dia akan datang dalam jubah apa? Jubah malaikat. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini pekerjaan iblis. Yuk sekarang mari kita cek 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 24 jam. Setiap orang, lu mau sibuk, lu mau gak sibuk, lu mau tua, lu mau muda, lu bayi, lu apa. Semua orang dapat sama 24 jam sehari. Dari 24 jam itu. Apakah kita sudah menjadi orang yang bijak. Dengan memakai setiap waktu-waktu yang ada. Itu untuk kita pakai. Untuk membangun iman percaya kita.
untuk mempersiapkan iman kita agar supaya Alkitab di sini mengatakan yaitu apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Karena kalau kita punya iman yang gak kuat, maka digoyang sedikit kita sudah kabur. Sudah pasti. 24 jam yang Tuhan berikan buat kita. Yuk sekarang kita cek. Berapa banyak di antara kita menghabiskan waktu-waktu yang ada pada kita hanya untuk apa? Nonton drakor. Queen of the Tears. Episode yang ke 11. Wah. 11. Oke, perhatikan 11 episode. Dikali satu episode berapa lama? Sejam, 11 jam. 11 jam sudah kita habiskan. And berakhir di episode ke-16. Oke, 16 kali 1 jam, 16 jam. Bayangkan, saya tidak sedang mengatakan gak boleh nonton. Boleh, karena Alkitab gak ada loh tulisannya. Jangan engkau nonton terutama drakor. Gak ono, tidak ada di dalam Alkitab. Berarti boleh dong? Boleh. Tapi yuk. Kalau kita banyak menghabiskan waktu untuk itu, bayangin 16 jam. Kalau kita mau pakai 16 jam itu untuk lebih memahami firman. Untuk kita berdoa, untuk kita mengikuti CG-CG dengan sungguh-sungguh. Untuk kita beribadah, bayangin iman kita tuh tebelnya udah kayak apa tuh. Tebelnya dengar firman nambah, dengar firman nambah, dengar sharing dari teman-teman nambah. Bayangin. Sementara kita habiskan hanya untuk nonton. Isinya apa? Film-film, mau film India, mau film Korea, mau film Cina, mau film apa, Itali, Turki, and sebagainya. Isinya cuma satu, yaitu apa? Balas dendam, betul nggak? Cuma itu Spider-Man, sebegitu box office. Isinya apa? Balas dendam. Itu nggak ada Alkitabiahnya. Sorry ya saya mau bilang nggak ada Alkitabiahnya. Sementara Alkitab ngajarin kita apa? Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Tetapi yang di sono apalagi film Cina itu sampai udah 7 turunan masih diingat tuh. 7 turunan, oh ini nenek moyang gue nih yang matiin dari klannya ini nih, dari ini. Waduh, lihat kayak begitu tuh. Ini yang kayak beginian ngapain kita ngabisin waktu untuk ngelihat yang kayak begini. Seri abis ini lagi, seri abis ini lagi, seri abis ini lagi. Bayangin ini kita mau ibadah nih, hari Sabtu nih kita mau ibadah. Perasaan kita menanti ibadah besok pagi sama perasaan kita menanti episode yang ke Queen of the Tears keberapa semalam? 11 ya. Episode yang ke-11. Deg-degannya kayak apa coba? Ayo. Kita, waduh cepetan, waduh sebegini, aduh belum lama betul nih ya. Sabtu malam lama betul karena adanya Sabtu and Minggu, betul? Aduh ntar malam lagi, aduh ini. Dengan bagaimana kita mau menghadapi ibadah, rasanya seperti apa? Beda gak? Kenapa kita kalau sama film sebegitu antusias, tapi pada waktu ibadah tidak ada? Ya biasa-biasa aja. Itu menunjukkan iman kita sudah mulai suam. Padahal Alkitab mengatakan bahwa apa? Supaya janganlah kerajinan kita kendor. Iman kita mesti terus makin lama makin naik, makin lama makin naik. Sekali lagi, segala sesuatu boleh ya. Karena kita orang merdeka. Karena kita sudah dimerdekakan. Tapi enggak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Hobi, goes, boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Enggak ada dosanya kok naik goes. Tapi yang menjadi persoalan adalah pada waktu kita goes, awalnya goesnya Sabtu pagi, lama-lama berubah. Jadi apa? Jadi Sabtunya sepanjang hari, begitu Sabtunya sepanjang hari, Minggunya gak bisa datang karena capek. Udah gitu sekarang kagak ada ibadah sore. Nah loh, capek, alasannya pegel. Toh 1 tahun masih ada 52 minggu. Gak datang sekali kan gak apa-apa. Betul gak? 1/52 ya cincai lah kalau kayak begitu. Betul gak?
Nanti lain-lain bukan lagi hari Sabtu, tapi jatuhnya hari Minggu. Nah kalau udah hari Minggu pilihannya gimana? Kita kadung sudah ada. Kita sudah kadung tergantung dengan apa? Komunitasnya kita. Kita akhirnya jauh lebih dekat dengan komunitas goes ketimbang kita komunitasnya CG. Hati-hati, hati-hati. Orang yang tahu bisnis. Dia tahu bagaimana menginvestasikan uangnya. Orang yang tahu bisnis, dia tidak akan menginvestasikan uangnya kepada hal-hal yang mempunyai nilai yang makin hari makin turun. Tidak. Orang yang tahu bisnis, dia akan menginvestasikan uangnya, asetnya untuk hal-hal yang makin hari nilainya makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Kalau makin turun dia gak mau. Bagaimana kita menginvestasikan setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita menginvestasikan untuk sesuatu hal yang bersifat dunia and then akhirnya habis gak ada apa-apa? Atau kita menginvestasikan semuanya itu waktu-waktu kita untuk menjadi waktu-waktu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Jangan sampai satu kali pada waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sudah tidak memiliki iman kepada Dia. Karena firman Tuhan mengatakan satu kali aku akan datang ke bumi dan aku mencari masih adakah iman di bumi ini. Amin. Paulus mengatakan hari-hari ini jahat. Itu sebabnya ayo jadi bijak. Jadilah bijak. Sekarang pertanyaannya, apakah kita telah memakai waktu-waktu yang ada pada kita untuk kita pakai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan? Apakah waktu-waktu yang ada pada kita ubah untuk menjadi sesuatu yang sedang berguna dan membangun iman kita? Cek, kita di lampu hijau, apa kita di lampu kuning? Or kita di lampu merah. Colek sebelah-sebelah bilang, ayo kamu waktunya dipakai buat apa? Jangan kerjaannya nonton reels, short, gak habis-habis yang kayak begituan tuh ya. Instagram, orang kok keponya ngeliatin punyanya orang. Ngapain, padahal kita ngeliatin juga aduh gak diapa-apain ya. Yuk yang ketiga sekarang. Yang terakhir, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apakah kita sedang memproduksi kebenaran? Apakah kita memproduksi kebenaran? Ayo kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuat baik memang tidak menyelamatkan. Tidak. Perbuatan baik kita sama sekali itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Berbuat baik memang tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang telah diselamatkan pasti berbuat baik. Tidak ada orang yang melekat kepada Tuhan dan tidak terpengaruh. Enggak ada. Enggak ada orang yang melekat kepada Tuhan dan tidak berbuah. Itu enggak ada. Semua orang yang suka berdoa, semua orang yang suka untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang pasti berubah dan berbuah. Mereka pasti adalah orang-orang yang mengeluarkan buah-buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, ya, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah itu betul yang kita mengeluarkan? Mari coba kita lihat sekarang apa yang kita keluar. Yang keluar adalah kesabaran
atau ketidaksabaran di dalam diri kita. Yang kita munculkan kemurahan hati atau pelit. Yang kita munculkan kesetiaan atau ketidaksetiaan. Yang kita munculkan kebaikan atau kejahatan. Ini semua bisa dicek di dalam hidup kita. Betulkah? 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 Betulkah itu yang sudah keluar? Karena apa? Orang yang melekat itu pasti akan memunculkan semua itu. Tetapi kalau kita tidak memunculkan semua itu, hanya ada satu probabilitas, hanya ada satu kemungkinan, yaitu apa? Dia tidak melekat kepada Tuhan. Kalau dia melekat, Alkitab katakan, bukan saja berbuah, tetapi berbuah banyak. Kalau yang muncul itu bukan kasih, tapi dendam, so pasti itu bukan berasal dari Yesus, bukan berasal dari Tuhan. Itu berarti berasal kita di luar. Alkitab katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti pada waktu yang muncul itu bertentangan dengan 9 item yang ada di dalam buah roh itu. Bukan 9 buah ya, jangan salah ya. Itu satu roh. Tapi ada 9 item. Satu muncul, yang lain itu automatically akan terkondusif untuk bisa muncul. Tapi satu gagal, maka yang lain pun iso mereteli. Gak ono uang yang wah kasihnya begitu luar biasa. Tetapi gak sabar. Pret. Gak ono yang kayak gitu. Gak ono. Kasihnya luar biasa. Tetapi uangnya pelitin naujubillah min jalik. Gak ono sehingga ya gak ono. Ya, jadi jangan kita ditipu oleh iblis. Ya, oke, haleluya, satu beres. Oke, sekarang mulai minggu depan yang satunya lagi. Minggu depannya satu lagi, enggak, itu berjalan bersama-sama. Waktu kita melekat, maka yang 9 item itu pasti mulai muncul di dalam kehidupan kita. Cek sekali lagi, apakah kita serupa dan segambar dengan dia. Karena selama Yesus ada di dalam dunia, yang dimunculkan adalah 9 item itu. Amin. Amin. Jadi sekarang tolong ya, ayat ini tempel di rumah, di tempat tidur, di mana kamar ya. Tempel di kamar supaya bangun tidur lihat. Betul nggak kita, bagaimana yuk kita ngecek. Bagaimana kadar kasih kita. Seberapa? Bagaimana kadar penggunaan waktu-waktu kita? Sudahkah kita mengisinya dengan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih begini di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah buah roh itu nyata? Amin.